kami datang dari rakyat, berjuang untuk rakyat, sehingga kehadirannya selalu didambakan dan dicintai rakyat. Baik, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di Arnis Channel. Pada kesempatan sore hari ini kami kedatangan seorang tamu yang luar biasa sekali. Ini juga tidak luput dari sahabat saya. Beliau adalah Bapak Haji Abdul Wahab. Pak Abdul Wahab ini adalah juga seorang anggota TNI, seorang perwira yang berdinas di sebagai Danramil di Bandungan, Kabupaten Semarang, wilayah Kodim 2014. Nah, bagaimana ini lebih lanjut tentang membangun masyarakat yang kondusif ini, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Haji Abdul Wahab. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Wahab, ini ngomong-ngomong ini, terima kasih atas kedatangan Bapak dengan di sini. Sebenarnya yang kedua, apa yang menginspirasi Anda untuk masuk menjadi anggota TNI ini? Ini apa? Yang pertama, selamat sore kepada warga dan keluarga, khususnya Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Ya, saya Abdul Wahab, ya, dari Demak. Yang terinspirasi saya untuk jadi militer adalah yang pertama, ingin berjuang untuk negara dan bangsa, menyontoh para leluhur-leluhur kita, ya, sehingga dari semangat kejuangan, semangat ibadah, saya bertekad untuk menjadi seorang TNI. Nah, mungkin sebentar Pak. Ya. Untuk menjadi anggota TNI itu apakah sudah terbersih ketika duduk di bangku sekolah SD sampai misalkan? Saya pertama melihat TNI itu kokoh, kuat, semangat, ya. Kemudian kalau ngajinya itu kayak Nabi Muhammad juga. Nah, karena Nabi Muhammad itu tentara katanya gitu. Saya oke, siap. Saya mau jadi tentara aja dari kecil, sehingga saya persiapkan fisik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya bisa tercapai cita-cita saya. Ya. Jadi memang ada terah atau ada keturunan dari keluarga gitu. Setahu saya bapak ibu saya petani, semuanya petani semua. Ya kayaknya tidak ada. Ketika Anda punya keinginan cita-cita untuk menjadi anggota TNI, bagaimana sikap keluarga Anda? Saya mendukung atau bagaimana? Atau mungkin orang tua saya mendukung. Cuma waktu itu saya masih sekolah SMA kelas 2, saya daftar, tidak mendukung karena sudah kelas 2 kok daftar nanti gagal. Orang tua saya mendukung setelah saya tamat SMA atau setingkat SMA, baru mungkin karena doanya orang tua, setelah saya tamat startup SMA, terus saya berhasil. Alhamdulillah, ya sekarang ini. Terus kemudian perasaan Anda untuk sekarang menjadi anggota TNI itu sebagai abdi negara itu apa yang Anda rasakan? Sebagai tanggung jawab Sabta Marga pertama. Jadi salah satu tugas pokok kita adalah sesuai dengan perintah Komandan Kodim kami, Kodim 0714-3. Kebetulan kami, mohon maaf Bapak, dari sama saya Danramil Bandungan, yaitu salah satu tugas kita ini dalam rangka membantu pemerintahan dalam rangka mengamankan stabilitas kondusif yang ada di wilayah masing-masing, sehingga pembangunan bisa berjalan baik, masyarakat dengan baik, diantaranya seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, ini sangat menarik sekali ini. Baik, sekarang yang kita cermati akhir-akhir ini banyak ya di pusat maupun daerah maraknya demo. Ya, tentu ya pro kontra lah ya antara ya kita tidak. Nah, bagaimana Anda punya strategi apa untuk membangun masyarakat yang kondusif? Kondusif ya. Apa kiat Anda? Jadi begini, kondusif itu kalau secara umum kan situasi yang tenang, sehingga peluang untuk menghasilkan sesuatu itu ada, itu kondusif. Jadi kalau situasi tidak kondusif, peluang untuk
mengalirkan sesuatu itu tidak ada di antara itu. Kalau secara politik yaitu terkendalinya keamanan, gejolak, ya, supaya tidak terjadi gejolak atau istilah aman damai, Mandalika aman terkendali. Nah, saya sebagai TNI yang ada di kewilayahan, kami yang pertama adalah kita harus jalin komunikasi yang bagus antara stakeholder yang ada, Apowil setempat, aparat pemandu kewilayahan atau Apoter. Itu yang pertama harus kita gunakan. Kemudian berikutnya kami sudah menanamkan kepada babinsa kami atau teman-teman mitra kami yang ada di wilayah untuk selalu membuat suasana yang baik di wilayah. Lewat apa? Lewat pembinaan dari tingkat kecil, yaitu tingkat SMP, tingkat SMA. Kami selalu aktif di situ. Setiap ada kegiatan pramuka, kami masuk membuat, terutama kondusif. Itu kan yang saat ini dari media ya, yang menjadi karena kita tidak kondusif. Nah ini, makanya yang hobi HP ini rata-rata anak-anak. Nah, saya masuknya pertama dari situ, dari anak-anak SD, pulang SMP, SMA. Nah, kemudian lewat pendidikan seperti bela negara dan sebagainya itu, pramuka itu kita kasih ilmu-ilmu seperti itu. Yang kedua, di dalam keadaan rapat-rapat RT kita sering hadir. Nah, kita menyampaikan kepada pertama orang tuanya. Orang tuanya kami sampaikan, anak-anak muda yang punya kuliah, yang punya anak sekolah di luar kota, ya kasih pemahaman terkait dengan kewilayahan, terkait dengan jangan tertanya dengan isu-isu yang sifatnya belum tentu. Nah, harus secara hati-hati dalam menyikapi sehingga jangan terjebak dalam situasi ikut-ikutan. Nah, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu kita diikut-ikutan sehingga dampaknya adalah orang tua dan lain sebagainya itu rugi. Nah, salah satu kiat kita dalam menyikapi pemahaman kepada yang pertama orang tua. Bagi orang tua yang punya anak-anak kuliah kita sampaikan. Bagi orang tua yang punya anak-anak SMP, SMA kita sampaikan untuk pendidikan di informalnya. Penyampaian itu di sebuah forum-forum ya? Ya, di tingkat RT ya? Ya, salah satunya di tingkat RT, RW, bahkan ada pengajian pun kita datang, menyampaikan ke ibunya. Pada utama kalau seorang rata-rata anak kuliah itu kan punya ibu, punya orang tua. Pasti nak dorong, kalau kita minta sanggup ke Pak Emai lah. Nah, orang tua itu kita kasih pemahaman. Di samping kita pemuda-pemuda kita galang supaya cerdas dalam menyikapi sesuatu tidak terpengaruh dalam suasana media gitu. Terkait dengan politik, ya saya kira kalau anak-anak SMA, SMP belum saatnya. Nah, kalau anak-anak kuliah, karena di tempat kami ini kan tidak ada universitas di Bandungan itu. Jadi kami caranya kalau anak muda ketemu kita sampaikan dengan pemahaman yang baik. Ya, lewat PKK, kalau nggak bisa itu kemudian lewat rapat-rapat RT, lewat saat-saat kita komsos atau komando sosial dengan masyarakat. Nah, terutama itu orang tua. Setiap ada apa-apa, Babinsa selalu di grup-grup RT RW itu Babinsa aktif. Nah, mungkin sementara itu, Pak. Oke, siap. Saya kok akhir-akhir dengar ya bahwa di kantor Kurawil Bandungan, ya Bandungan ya. Oh, Bandungan ya. Ini kok berdiri musola, katanya Anda sebagai inisiatornya, benar nggak ini? Ini alhamdulillah. Salah satu tugas kita ini kan mendermakan baktinya untuk negara dan bangsa. Nah, salah satu inti dari mendermakan kepada bangsa dan negara adalah harus ada ketakwaan. Nah, seorang prajurit yang pertama itu ketakwaan harus diutamakan. Nah, saya dari inspirasi saya, kemudian teman-teman bisa mendukung si izin dan NIM 0713. Seizin kemudian kami mau izin mendirikan musola di sekitar Kurawil Bandungan. Jadi Kurawil 17 Bandungan. Di area situ ya. Ya, bahkan mohon maaf dengan keterbatasan kami itu besi-besi yang untuk atap itu sumbangan dari Kodim. Jadi bekas-bekas garasi yang ada di Kodim itu kami minta, kami taruh sana, kami kurangi, kami cat lagi, jadi bagus.
Sehingga alhamdulillah waktu itu kami setiap sholat itu di meja-meja, di samping-samping kantor, di meja itu. Kemudian kami berupaya berdoa, berikhtiar sehingga didukung oleh teman-teman di wilayah, para masyarakat juga ada yang menafkahkan atau mendermakan hartanya untuk menyumbang pasir, kemudian ada yang menyumbang semen. Nah, saya bilang sama para babinsa, kamu sumbangkan tenagamu, sumbangkan hartamu, sumbangkan ilmu. Nah, jangan kamu cuma hanya minta kepada warga, minta sumbangan semen, kamu harus lebih dari itu. Dari semua inisiatif kita supaya berdiri kokoh musola. Nah, yang lebih bagus lagi, di saat musola itu jadi, ada yang bilang ini, para anggota, Pak Wahab, gimana kalau musola dikasih nama Abdul Wahab? Wah jangan, nanti dikira Daramil, wah pokoknya pamer nama lah. Saya datang ke guru saya, Allah kasih musola tapi belum kasih nama. Saya disuruh sholat istikharah. Saya istikharah, malamnya sholat tahajud, sholat istikharah. Saya bermimpi. Di dalam sholat istikharah itu saya berdoa, ya Allah, panjenengan sampun nyukani musola, tapi panjenengan dereng nyukani nama. Kula nyuwun nama ya Allah, musola panjenengan ingkang panjenengan sukaken dumateng warga dan keluarga desa Kentek, Kecamatan Bandungan. Nah, terus saya sholat, sambil berdoa, setelah itu saya tidur, saya bermimpi. Bermimpi itu kayak di alam yang sadar itu, saya jalan kayak kalau orang Semarang itu, itu lah berletir, sambil teriak-teriak, Al-Muslimin, Al-Muslimin. Nah, seperti itu. Terus begitu saya bangun, kok saya teriak-teriak Al-Muslimin. Wow, inilah namanya Al-Muslimin lah. Sampai sekarang saya kasih nama Al-Muslimin. Nah, kemudian terkait musola itu bisa menarik kepada masyarakat bahwa di sini ada Quramin. Ternyata kalau naik motor dari alun-alun Bandungan menuju ke Sumowono, kemudian atau ke Candi itu di depan kami itu kencang. Nah, setelah ada musola, dia bisa sholat, tahu oh ternyata ada Quramin. Nah, ternyata dari alun-alun Bandungan itu sampai ke Gedung Songo itu belum ada musola di samping jalan. Sehingga kalau orang-orang jauh mau silaturahmi kemana, mau ke pariwisata ke Candi Songo, itu dia kalau mau sholat di pinggir jalan itu agak sulit ya. Kita minimal memberikan siar sholat lah kepada terutama prajurit kami, yang kedua warga dan keluarga masyarakat Bandungan dan sekitar bahkan sampai ke Jawa Tengah. Demikian Pak. Ya baik, terima kasih. Bicara Bandungan kan kota pariwisata, ya. Tentunya di situ identik dengan hiburan. Ya, tentunya kalau bisa bicara hiburan secara spesifik itu juga non sewu ya, mungkin ada karaoke dan sebagainya lah ya. Nanti bagaimana secara teritorial untuk pengamanan kenyamanan bagi para wisatawan? Begini, kalau terkait dengan hiburan, otomatis secara izin tetap sudah lengkap. Kami sebagai keamanan atau kewilayahan, kami selalu harus koordinasi dengan mitra kita ini, diantara polsek, kemudian kecamatan. Kita selalu bertiga ini selalu bagus. Sinergi. Nah, sinergi koordinasi bagus. Setiap ada masalah apa kita selalu koordinasi dengan baik. Pokoknya intinya apapun yang sudah pemerintah memberikan aturan, kita mendukung dan mengamankan supaya tidak terjadi ada hal yang tidak diinginkan. Nah, saya kira Bandungan adalah kota wisata yang indah saat ini di sekitar Kabupaten Semarang atau Jawa Tengah, bahkan Bandungan lah. Kita tampilkan Bandungan itu yang bagus, yang bisa dimengerti. Terima kasih. Ya. Baik, yang terakhir kembali lagi untuk membangun masyarakat yang kondusif. Harapan Anda seperti apa? Harapan Anda, khususnya warga kami, Kecamatan Bandungan, kita bekerja atau harapannya itu pakai hati. Kita punya agama, kita punya kemampuan spiritual. Pertama gunakan dengan hati nurani. Kalau itu bagus, ya kita dukung.
adapun saatnya tidak bagus, kita punya agama itu tidak boleh mencela, tidak boleh menghadik dan sebagainya. Kita harus sesuaikan dengan hukum saja, sehingga dilaksanakan, dilaporkan, dan yang baik. Nah, harapan saya adalah masyarakat bisa nyaman, kondusif, kemudian berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah, oleh kita semuanya. Makasih. Baik, sebagai puncak acara ini, saya ingin mendengar nih Pak Haji Wahab, apa moto Anda ini apa ini? Oke. Baik, rekan keluarga Kabupaten Semarang, saya Daramil Bandungan, kami datang dari rakyat, berjuang untuk rakyat, sehingga kehadirannya selalu didambakan dan dicintai rakyat. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupakan Tuhan. Pam 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 pam. Terima kasih pendengar, ini tadi sekilas wawancara kami dengan Bapak Letu Haji Abdul Wahab. Beliau kembali lagi saya tandaskan seorang duduk sebagai Komandan Koramil Bandungan Ambarawa Kabupaten Semarang. Tadi sekilas sudah sampaikan bahwa strategi untuk membangun masyarakat yang kondusif tadi dengan hati to head, hati ke hati, pendekatan melalui RT RW dengan tentunya dengan santun. Ya, TNI inilah TNI milik kita bersama. Baik, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa di Aris Channel. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.